Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, kita sekarang sedang berada di sebuah makam yang kuno ya, kompleks makam kuno dan di halaman rumah warga sahabat semua. Dan saya lihat ya beberapa saat yang lalu tentang kebaalawian, makam-makam yang dibaalawikan yang saya lihat di video-video YouTube menyangkut tentang Habib-Habib atau tentang Syekh atau tentang apa gitu ya, saya juga kurang begitu mengerti. Tapi di situ orang-orang ya, terutama ulama-ulama, para ustadz itu menyatakan diri sebagai Islam Nusantara yang berdasarkan dari literasi buku-buku sejarah yang ada. Dan di situ mereka itu tidak terima bahwa seolah-olah makam-makam kuno itu dibaalawikan atau nanti akan dibikin menjadi sanad atau nasabnya ke keturunan-keturunan dari Habib-Habib tersebut sahabat semua. Dan kita nggak perlu menyebutkan ya tentang Habib itu siapa dan siapa dan siapa, dan kita hanya akan mereview tempat yang bersejarah ini yang konon katanya juga pernah akan dibaalawikan. Dan di sini saya akan bertanya terhadap warga yang ada di sini, dan saya juga ditemani oleh Mas Adit dari kerabat Mangkunegaran Solo. Halo Ibu, selamat sore. Kaget Bu. Iya. Bu, maaf Bu, Ibu kan asli orang sini. Ya. Ini kan di dekat rumah Ibu ada beberapa makam kuno. Setahu Ibu ini makamnya siapa Bu? Aku sih kurang tahu banget. Ini katanya nih ya bekas-bekas pahlawan dahulu sih. Pahlawan dahulu ya? Iya. Oh gitu. Aku jadi nggak begitu paham. Nggak paham ya Bu. Tapi setahun yang lalu saya kesini itu ornamennya masih banyak, sekarang udah pada berkurang Bu. Ya, itu yang menjaga kebun itu yang merubah. Oh merubah. Dan ini Bu, non sewu, katanya makam ini pernah mau dibukar ya Bu? Ya. Tapi ya lambat laun itu gagal nggak jadi ya. Oke, jadi Ibu nggak tahu ini makamnya siapa ya Bu? Padahal ini makam-makam sepuh ya Bu. Ya aku kesini juga, mbah aku juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, sahabat semua, kita akan tanya kepada Mas Adit ya dari kerabat Mangkunegaran yang kebetulan sore hari ini hadir di sini sahabat semua. Nah, kalau menurut Mas Adit tentang kebaalawian itu gimana Mas? Kebaalawian nggih. Menurut saya itu cocokologi dan tidak masuk akal. Karena ada oknum-oknum yang saya tanya menghabibkan itu dari apa? Dari kebatinan satu. Ditanya literasi juga nggak ada. Aneh. Ya itu halusinasi lah ya. Halusinasi ya. Contoh saja ya yang saya itu namanya Mbah Pagungan atau Kiai Pagungan. Ya. Beliau itu jumeneng dados Bupati Tegal ingkang nomor kali. Ya. Beliau itu putra Pangeran Tegal saking Pangeran Secowijoyo atau Tumenggung Secowijoyo, punya kakak namanya Pangeran Martoloyo. Beliau lah yang menggantikan Pangeran Martoloyo menjadi Tumenggung Tegal. Oh gitu. Itu diangkat tahun 1675. Diangkat sama Sunan Agung Amangkurat. Karena kita dibawa ke kosan dari Mataram ya Mas? Iya betul lah. Kemarin ada mau dihabibkan. Alhamdulillah sudah saya clearkan ke perangkat dusun di balai desa bahwa Reksonegoro itu mau dihabibkan jadi Habib Abdurrahman Assegaf. Oh. Waduh. Terus jenengeng pangeran, putrane Senopati. Jadi Habib sing ngendi kan bingung juga. Iya. Akhirnya sudah saya clearkan ke perangkat dusun. Ya, nanti mau diholi dan mau dibangun lagi kira-kira. Mau dibikin tulisan yang Reksonegoro seperti itu. Jadi tulisannya nanti sesuai dengan aslinya ya? Sesuai dengan naskah aslinya. Yang Pangeran Tegal Reksonegoro II ingkang jeneng Seco Menggolo II. Seco Menggolo II. Dan untuk literasi atau tulisan-tulisan itu seratnya di Mas Adit ada semua? Oh, lengkap semua saya, alhamdulillah lengkap semua. Saya lengkap, alhamdulillah. Lengkap semua sahabat semua. Ya, kalau ada yang protes juga ke rumah penusupan juga bisa RT 1 RW 2. Gitu ya Mas. Ini saya di Bang Jateng, cabang Selawi. Oke. Yang pertama itu pencakokan makam nggih. Ya. Seperti nanti itu nisan sepuh niku. Ya. Nisan sepuh nanti diangkat, dibikin ganti nisan baru, dipugar, nanti dijadikan Al-Habib. Kalau makam-makam halu berarti kebun kosong nanti dijadikan, dikasih batu, nanti dikasih nisan.
Itu Makam Halu itu namanya. makam Halu bagi saya. Terus banyak sekali yang berziarah ke makam-makam Halu itu biasanya gitu, Nggih, Mas. betul sekali. Lah ini ada serat nih tentang Oke. Reksonegoro II, barangkali bisa dibesarkan. Heeh. Ini serat tahun 1675 nggih. Ya. Tumenggung Sucowijoyo Bupati Tegal ketepake dening Sunan Amangkurat Tegalarum. Tumenggung ngganteni Tumenggung Martoloyo nalika Kanjeng Sunan lerep saking Jepara. Kalane peperangan Trunojoyo, Mas Tumenggung Secowijoyo kasebut Reksonegoro setunggal. Peputra Reksonegoro II Bupati Tegal Kyai Pagongan, jelas nggih. Kyai Pagongan atau Mbah Pagongan sanes Habib Abdurrahman Assegaf. Oke, jadi itu akhirnya terselamatkan berdasar literasi ya, Mas ya. Leres sangat, leres sangat. Dan Mas Adit, ini kita akan review kesannya, melihat makam-makam kuno di sini ya. Anjing, Dan kita akan melihat semua nisan-nisan yang ada di makam ini dan semoga makam ini tetap lestari gitu ya, Mas ya. boleh, siap. Nah, kita akan melihat langsung lokasi dari makam kuno ini yang terbengkalai di halaman apa ini ya? Kampung warga sahabat semua. Dan konon katanya di sini tanahnya itu adalah milik warga yang ada di sini. Mas Adit, ini makam kuno makamnya siapa aja, Mas? Ini makam era Susunan Agung Tegalarum. Tegalarum. Iya, Susunan Agung. Ini komplek makam. Mm-hmm. Banyak ini. Itu ada banyak ini komplek makam. Cuman ya tambah tahun karena belum ada yang tahu gitu. Iya. Akhirnya ya sudah nggak dirawat. Ini dijebol. Banyak itu yang dijebol semuanya itu banyak. Iya sahabat semua. Jadi semua di sini adalah makam-makam kuno ya dengan batu-batuan andesit dan bata-bata. Kalau orang sini nyebutnya bata wali gitu ya, Mas ya. Iya, sangat. Dan di situ dulu ada bangunan Landa tua itu. Ada bangunan Belanda di sini. Ada bangunan Belanda 1700-an ya. Di depan sana sahabat semua. Tapi sekarang sudah hancur, udah nggak ada ya, Mas ya. Nggak ada. Nah, ini saya ternyata berdiri di atas makam ya. Ini kompleks makam, Mas ya. Nah, sahabat semua, ini adalah kompleks makam ya yang setahun yang lalu atau kalau nggak salah ya, saya review di sini itu masih utuh ya. Nah, ini masih sampai sini loh batanya loh. Nah, katanya sampai sini nih. Nah, ini adalah kompleks makam loh ya ini ya. Misalnya masih Nah, ada. nisanya juga masih ada ini mendelep ya atau mengslep ini ya. Di bawah seperti ini sahabat semua. Ini batu-batu andesit ya. Dan Mas Adit, kalau makam-makam seperti ini tadi Mas Adit bilang coraknya corak apa ini, Mas? Ini coraknya corak ulama sebenarnya. Hmm. Tapi nggak semua corak yang berbulat condro itu ulama gitu. Yes. Ada pejabat juga, dulunya ulama terus jadi pejabat terus meninggalnya pakai condro juga bisa. Jadi jangan semua bilang yang bunder itu ulama, enggak. Pejabat-pejabat tinggi yang ulama juga banyak kan seperti itu. Gitu ya. Oke. Dan yang saya khawatirkan kita yang lagi viral gitu. Yes. Yang saya khawatirkan ini jadi makam-makam Mbak Alawi yang lagi ramai di Medsos. medsos. Dipahlawikan gitu ya. Dipahlawikan. Ya, kayak yang saya. Iya, Kayak iya, saya iya. juga dipahlawikan tapi ya nanti saja. Iya. Videonya ini. Yang Reksonegoro itu ya. Reksonegoro II. Adipati Tegal sahabat Betul semua. sekali. Mas Adit, kita lihat ke sana corak makamnya. Saya itu penasaran ya, karena saya bukan ahli nisan ya. Kalau Mas Adit ini kan mesti tahu tentang nisan-nisan gitu. Dan kalau kita lihat makam ini ada corak-corak lambang Purnama Sidi, Mas ya. Iya, betul sekali. Nah, yang Mas Adit bilang tadi ini adalah sebuah corak-corak Tegalan tuh dilihat dari mananya, Mas? Sebenarnya Tegalan Mataram ya, Mataraman lah gitu. Mataraman ya. Kalau Tumenggung Tegal biasanya coraknya ada 3, 1, 2. Oh gitu. Iya, biasanya. Ini bisa jadi kerabat dari Reksonegoro, bisa jadi ini memang ulama yang tertera pada catatan tua itu ada 14 ulama yang berpengaruh pada era Sunan Amangkurat Agung. Ya, betul sekali. Berarti era 1670-an sampai 1670. ya 1680 lah kira-kira sekitar 1980 ya. 1680-an ke atas. Keren ya. Mataraman lah. Mataraman ya. Dan di sini yang masih dilingkari dengan batu bata kuno itu ada berapa? 3 ya, Mas ya? 1, 2, kemudian satu lagi ini sahabat semua. Dan ini ornamennya semua menggunakan batu andesit ya, atau batuan candi ya sahabat semua. Wah, ini makam-makam sesepuh ya, sesepuh. Dan kemudian kayak Mas Adi tadi bilang ada yang menjadi ulama gitu ya, Mas ya. Dan ini hidup sekitar tahun-tahun Amangkurat ya. Amangkurat Agung. Amangkurat Agung. Sunan Agung. Iya.
Dan sahabat semua, di sini saya juga menemukan ya sebuah nisan. Tadi mana Mas? Udah diambil? Yang di sini? Oh, udah diambil sama Sadit ya. Ini nisan tadinya tergeletak ya di bawah sebuah pohon pisang ya, bercampur dengan batu bata wali ya. Ini bata-bata yang sangat kuno sebenarnya ya. Harusnya gimana ya? Caranya gimana gitu ya agar ini lestari ya? Bingung saya tuh. Karena ini batu bata yang sangat besar sahabat semua. Ini adalah batu bata wali ya. Batu bata kuno yang dipikir ya sekitar tahun-tahun itu tadi, abad ke-17 gitu ya Mas ya. Oke, dan sahabat semua, kita lihat lagi ya makam yang ada di sebelah sana Mas. Katanya ada yang hilang juga di sebelah sana. Sebelah mana Mas ya? Ada lagi sahabat semua. Dan ini adalah kompleks makam ya sebenarnya ya. Tapi ya, aduh, sayang sekali seperti ini. Nah ini 1, 2, 3, 4 itu harusnya ada 4. Ada 4. Ada 4 sampai di sebelah sana ya. Ya bener sih, waktu video-video saya yang lalu itu udah pernah review di sini makamnya banyak, tapi sekarang udah pada hilang ya. Jadi seperti ini ya. Wah, ini besar sekali Mas. Waduh, keren ini ya. Tuh. Di sini juga ada perlambang juga ya. Sama ya. Jadi ini juga sama, perlambang sama. Semuanya ulama. Ini bukan makam orang sembarangan sebenarnya ya. Dan kenapa nggak bisa lestari gini, gimana Mas ya? Heran saya tuh. Mungkin kita tidak menyalahkan masyarakat karena memang minim pengetahuan, minim ilmu ya. Minim informasi, jadi ya kita sendiri yang harus bergerak, memenuhi hati, ingin menguri-nguri budaya leluhur. Betul. Seperti zaman-zaman dahulu, ya sekarang sudah berkurang. Iya. Karena manusianya sendiri saja. Ya kalau memang bangsanya pengen lestari, ya nguri-nguri budayanya ya, sama leluhurnya. Jadi kita harus mencintai literasi yang ada di bumi pertiwi, jangan dirubah-rubah gitu ya Mas. Betul sekali, yang sekarang kan dirubah-rubah, banyak sekali nisan-nisan seperti ini tahun 1600, 1700-an dikatakan Arab, Balawi segala macam kan ya, repot. Itu bukan budaya kita Mas ya. Kita punya sejarah sendiri Mas. Kita punya sejarah lengkap di Keraton Jogja, ada di Keraton Solo, dan jenengan ke sana silakan, ada lengkap, silsilahnya lengkap sekali. Silsilahnya semua buku-buku lengkap. tua Ya. juga lengkap sekali, datanya ada. Jadi jangan asal ini makam siapa? Nah, kita lihat datanya dulu, kita lihat peta makam, ya, kita identifikasi baru, oke, ini jelas. Gitu. Karena memang sejarah itu berdasar literasi dan tulisan-tulisan serat kuno gitu. Betul ya Mas ya. Betul sekali. Kalau saya batin ini bilang saya makamnya Prabu Brawijaya ya bisa. Bisa ya. Tapi kan dari serat kuno ya memang era Sunan Mangkuratagum memang ada 14 ulama sepuh yang sangat berpengaruh pada masa beliau. Entah itu jadi patih, entah itu jadi pemimpin perang atau sebagai spiritual beliau juga ada. Oke. Iya. Itu suratnya ada jelas lengkapnya. Dan salah satunya di sini. Dan saya yakin ini di sini ada banyak sekali. Saya yakin sekali. Cuman sisa 4 ya Allah ya Rabbi. Sisa 4 ya sahabat semua. Saya sampai merinding ini ya. Sisa 4. Ya, kalau dipikir-pikir gitu gimana ya? Sejarah itu kan tertulis ya. Yang tertulis itu yang kita pergunakan kan gitu Mas Adit ya. Betul. Kalau kita menggunakan ilmu hikmah itu kan ya juga sebenarnya penting Mas, ilmu hikmah karena itu adalah doa ya. Betul sangat. Tapi kalau merubah-rubah sejarah itu saya nggak setuju gitu Mas. Nggak setuju. Dan inilah ya makam yang terbengkalai seperti ini. Dan gimana Mas ya ngomongnya ya untuk ini gimana ya, karena ini kan tanah-tanah orang Mas ya. Ya saya pengennya ya ketemu sama orangnya yang punya makam. Kita diskusi sama perangkat dusun, kita diskusi sama Pemda bagaimana cara melestarikan ini biar masih lestari kan seperti itu. Dan juga banyak orang Tegal yang kiranya melihat videonya Mas Arkup ya, datang ke sini dilihat. Nek misalnya ada hati diopeni, dikai kembang Jumat Kliwon ke sini ndongani. Ya ilah droti rohi bebas, yang penting doa ke sini. Sering ke sini saja. Sering ngopeni. Lambat laun nanti orang pada kok akeh sing ziarah kan seperti itu. Iya, Oh, betul. banyak yang ziarah ke sini. Oh, ternyata ini nisan-nisan sepuh, makam-makam sepuh. Nanti banyak yang tahu. Nanti lambat laun juga orang, oh iya, pan rusak juga akhirnya nggak enak. Iya, Mau ngeklaim ini ngeklaim itu juga nggak enak, akhirnya kan seperti itu. Iya, Jadi iya. kita lebih ke melestarikan, ayo bareng-bareng. Oke. Yang lihat channel ini diklik di subscribe ya. Terus ke sini maksudnya datang ke sini. Iya, Jangan terus dilihat tuh nggak datang ke sini ya percuma kan gitu. Iya betul sekali Mas Adit ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sana itu banyak sekali pembatas ya. Berarti ini adalah kompleks makam sebenarnya gitu ya Mas ya. Saya yakin sekali. Oke. Dan serat-serat yang ada di Mas Adit juga itu kan tertuang ya. Tertuang. Ya, jadi nggak cuma lisan dan apa gitu ya, tapi tulisannya itu ada literasinya sahabat semua. Betul.
Dan ini banyak sekali sebenarnya di sini ya. Namun sekarang sudah dijadikan ladang apa ini? Pohon apa ya? Pudin ya. Apa singkong ini sahabat semua. Dan di sini sebenarnya juga makam ya Mas Adit ya. Ini makam sahabat semua. Dan di sana juga saya melihat ya ada batu bata juga ya. Batu bata yang sudah, wah ini terbengkalai ini batu bata wali loh ini ya. Bener Mas ini Mas? Iya betul sekali. Nah Sama itu batu bata wali. batu bata wali Beda, ya itu. Sebutannya batu bata wali karena ini batu bata kuno ya, era kerajaan ya sahabat semua. Dan di sini juga ada yang tertanam. Ini mungkin juga makam ini karena ada pohon besar yang ada di sini ya. Betul. Ini juga sebenarnya makam sahabat semua. Nah ini kayaknya pembatas tuh kan. Pembatas kan? Iya betul sekali ini pembatas ini. Betul, Nah, sampai sana paling. wow. Ini spektakuler sekali ya. Ternyata 1 tahun yang lalu tempatnya itu belum seperti ini ya. Namun sekarang sudah berubah jadi ya seperti ini sahabat semua karena kurang kepengetahuannya ya. Dan sejarah itu adalah cikal bakal majunya suatu bangsa. Jadi kalau bangsa itu nggak punya sejarah ya, apalagi literasinya itu ditulis secara apa ya, ngawur gitu ya, maka ya tertutuplah sejarah-sejarah itu. Kemudian ada perdebatan tentang kebaalawian seperti itu sahabat semua, yang lagi ramai sekarang kan seperti itu. Dan di sini juga saya nemu dulu itu nisan-nisan kuno ya, tapi entahlah di mana sekarang kondisinya. Aduh, posisinya di mana udah nggak tahu saya tuh ya. Nah, ini juga terdapat batu bata wali loh ya ini. Gede banget ini. Lain sahabat semua dengan bata yang sekarang. Nih, kan lain. Ini bata wali loh ya. Masih utuh sekali di sini. Wow, keren. Ini saya pindah aja ya ke dekat makam ya. Karena ini besar loh ya. Nih, lihat. Beratnya juga beda sekali. Ini juga bata wali Mas Adit. Tuh ada lagi nisan di sana ya. Kita lihat lagi di sana. Oke, kita pindah di sini. Kelihatan banget kan? Besar sekali. Mana Mas? Nah ini juga ada nisan lagi di sini. Wow. Wow. Nisannya besar sekali Wah malah. ini nisan yang besar ya sahabat semua. Besar sekali ini malah. Diambil aja apa gimana Mas? Dipindah ke sana Mas. Karena ini kan dulu bukan jalan nih ya, sekarang jadi jalan Mas. Ini bukan jalan. Nisannya besar sekali ini. Ini Nisan besar ini. besar ini. Batu ini. Waduh. Apa ini tertanam di sini Mas? Aslinya? Nggak tahu ya. Waduh, ini Iya itu di dalam itu ya. Ih bisa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nah ini itu tuh. nisan sahabat semua. nisan sepuh ini. Keren mantep tuh. Ini nisan Mas. Nisan. Wih. Iya ya. Iya. Ih batuan desit sahabat semua. Iya ini patah. Patah bawahnya ya. Oh. Aduh. Gimana dipindah ke sana? Pindah ke sana. Dipindah aja nggak apa-apa ya. Karena ya kita temukan beberapa ya di sini ya. Tadi ada yang di bawah pohon, kemudian ada yang sekarang jadi jalan di sana ya. Nah ini kondisinya ya, kalau kita lihat lebar sekali tempatnya. Dan ini adalah kompleks ya sebenarnya ya. Itu bata-bata yang tadi kita lihat ya, lingkarannya itu sampai ke sana ya. Kemudian ke Sampai sini. pohon, sampai ke sana juga. Dan batu-batanya, ini batu-bata kuno semua ya sahabat semua. Ini kuno ini. Ini kuno semua ini. Kok sampai nggak ada orang tahu ya. Aduh. Dan ini yang tertanam juga batu-bata kuno. Jangan di sini juga sebenarnya ini makam dulunya ya. Yang jalan ini Mas. Kayaknya ini makam tuh kan. Ini makam mungkin di sini ya. Makam ya, ini makam ya. Nah, ini makam nih Ini kayaknya nih. makam ini. Ya kan? Betul. Nah, Ini makam. kan ini, tertata nih kayak kotak itu ya. Iya bener. Ini makam ini kayaknya nih. Betul. Waduh, jadi Seperti jalan itu, sahabat betul. semua. Dan saya yakin 14 ulamanya di sini malah. 14 ulamanya malah di sini Mas. Aduh, aku mbak kerentek malah ya. Yang menurut Mas Adi tadi di serat itu Iya. ada 14 ulama di Tegalwangi itu di sini. Di sini di Tegalwangi Waduh, yang mengikuti beliau Sunan Amangkurat. jangan-jangan ini Mas ya. Saya yakin. Tuh. Saya yakin sekali. Coba sahabat semua. 1 2 3 4. Di sini kita temukan banyak sekali makam ya. Dan kemungkinan yang di serat itu ya, serat Jawa yang Mas Adit punya itu kompleksnya itu ada di sini dari 14 makam sesepuh, leluhur dan ulama itu ya Mas ya. Betul. Yang mengikuti Raja Raja. Amangkurat I ya. Betul. Alright. Waduh, saya sampai dari tadi itu merinding terus sahabat semua di tempat ini. Ya, inilah makam kuno ya.
hujan. Waduh, lokasinya tersembunyi sekali ya, di belakang sebuah ini kebun singkong ya. Kita masih cari lagi ya, barangkali ada di sini yang tersembunyi lagi, karena ya itu tadi lah. Ini adalah bata-bata kuno ya, bata-bata kuno yang ya seperti itulah, tertanam dan seolah-olah hilang gitu ya, dimakan oleh bumi. Dan ya karena tidak dirawat, tidak pada tahu gitu ya Mas ya.